warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ramadhani dengan NIM 2311082020, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 9 dan 10 sebagai pengganti UTS mata kuliah teori pemrograman berbasis objek dengan dosen pengampu Bapak Ulia Ilhami Arsyah, Eskom Mkom. Baiklah, saya akan menjelaskan latihan di modul 9, yaitu mengenai istilah-istilah pada Java. Yang pertama, kelas merupakan sebuah blueprint atau cetak biru untuk menciptakan objek. Kelas mendefinisikan atribut dan perilaku yang akan dimiliki oleh objek yang dibuat berdasarkan kelas tersebut. Yang kedua, objek merupakan sebuah wujud konkret atau instansi dari suatu kelas. Objek memiliki atribut dan perilaku yang diwarisi dari kelasnya dan mewakili sebuah entitas dalam program. Yang ketiga, instantiate, proses menciptakan objek baru dari suatu kelas. Ini melibatkan alokasi memori untuk objek dan inisialisasi atributnya. Yang keempat, instansi variabel, variabel yang nilainya unik untuk setiap objek dari suatu kelas. Setiap objek memiliki salinan variabel ini yang dapat berbeda nilainya dari objek lainnya. Yang kelima, instansi metode, yaitu metode yang berhubungan dengan objek individu dari suatu kelas. Metode ini dapat mengakses dan memanipulasi data yang dimiliki oleh objek tersebut. Yang keenam, kelas variabel atau static member variable, merupakan variabel yang nilainya bersifat bersama untuk semua objek yang dibuat dari suatu kelas. Variabel ini terkait dengan kelas itu sendiri, bukan dengan objek individu, dan nilainya tetap bersama selama program berjalan. Yang ketujuh, konstruktor, metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek baru. Konstruktor biasanya memiliki nama yang sama dengan kelasnya dan digunakan untuk memberikan nilai awal ke atribut objek. Modul 10, yaitu membuat kelas sendiri. Yang pertama, mendefinisikan kelas Anda. Sebelum menulis kelas, pertama pertimbangkan di mana akan menggunakan kelas dan bagaimana kelas itu akan digunakan. Pertimbangkan pula nama yang tepat dan tuliskan seluruh informasi atau properti yang ingin Anda isi pada kelas. Jangan sampai terlupa untuk menuliskan secara urut metode yang akan Anda gunakan dalam kelas. Selanjutnya, deklarasi atribut. Dalam pendeklarasian atribut, kita harus mengurutkan atribut yang akan diisikan pada kelas. Untuk setiap informasi, urutkan juga tipe data yang tepat untuk digunakan. Contohnya, tipe data integer, dan tipe data string ataupun double. Dan masih banyak lagi tipe data yang lainnya. Selanjutnya, instansi variabel. Jika kita telah menuliskan seluruh atribut yang akan diisikan pada kelas, selanjutnya kita akan menuliskannya pada kode. Jika kita menginginkan bahwa atribut-atribut tersebut adalah unik untuk setiap objek, maka kita harus mendeklarasikannya sebagai instansi variabel. Contohnya seperti pada gambar. Privat di sini menjelaskan bahwa variabel tersebut hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Objek lain tidak dapat menggunakan variabel tersebut secara langsung. Kita akan membahas tentang kemampuan akses pada pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, deklarasi metode. Sebelum kita membahas metode apa yang akan dipakai, mari kita perhatikan penulisan metode secara umum. Selanjutnya yaitu mutator metode. Bagaimana jika kita menghendaki objek lain untuk mengubah data? Yang dapat kita lakukan adalah membuat metode yang dapat memberikan atau mengubah nilai variabel dalam kelas, baik itu berupa instansi maupun statik. Metode semacam ini disebut dengan mutator metode. Sebuah mutator metode umumnya tertulis set dalam kurung nama instansi variabel. Selanjutnya, multiple return statement. Anda dapat mempunyai banyak return value pada sebuah metode selama mereka tidak pada blok program yang sama. Anda juga dapat menggunakan konstanta di samping variabel sebagai return value.
Kelas jarak tempuh kendaraan merupakan kelas utama yang berisi metode MIND, yang merupakan metode eksekusi utama dari program. Ketika program dijalankan, metode MIND akan membuat objek dari kelas MIND, yaitu jarak tempuh kendaraan. Kemudian memanggil metode ambil input untuk meminta input dari pengguna dan metode print data untuk menampilkan hasil berdasarkan input yang diberikan pengguna. Codingan tersebut merupakan program sederhana dalam bahasa Java yang menggunakan JOptionPen untuk interaksi dengan pengguna. Program ini memungkinkan pengguna untuk memilih jenis kendaraan, mobil atau motor, memasukkan jarak tempuh, dan kemudian menghitung harga berdasarkan jarak tempuh. Kelas MIND memiliki variabel JMobil dan JMotor untuk menyimpan jarak tempuh mobil dan motor, serta variabel pilihan untuk menyimpan opsi yang dipilih oleh pengguna. Metode ambil input digunakan untuk meminta input dari pengguna menggunakan JOptionPen. Metode hitung jarak motor dan hitung jarak mobil, menghitung harga berdasarkan jarak tempuh motor dan mobil. Metode print data menampilkan data berdasarkan pilihan pengguna menggunakan JOptionPen. Sekianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.